Produk siapa dong? Kalau yang owner brandnya sendiri nanya balik kayak gitu. Daripada membahayakan diri sendiri, kalian mending pakai produk-produk yang jelas, aman aja deh. Nih, kayak yang di sini. Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Iyalah. Ini kasus ya melibatkan selebritis. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton. Semua level. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Jangan bikin malu. Saya justru dalam kasus ini saya meminta Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Hentikan itu. Dia berjasa kok. Dia berjasa menyelamatkan banyak manusia di Indonesia. Coba bayangkan kalau produk itu dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa orang yang akan rusak mukanya? Betul. Coba kita analisis sedikit kasusnya. Kita cek pasalnya. Ternyata masuk pasal pemerasan. Lah, pemerasan itu kan harus disertai ancaman. Bagaimana seseorang korban harus terancam? Bagaimana terancam? Dia sendiri yang menghubungi orang, dia yang aktif. Pasal pengancaman itu seseorang korban itu harus ketakutan. Ketakutan di mana? Dia yang cari orang. Betul. Dia yang cari. Dia yang aktif di sini. Harusnya dia yang diproses hukum. Kenapa dia gelisah? Kenapa pada saat review itu dia gelisah? Kalau dia tidak melanggar hukum, kalau dia tidak melakukan kejahatan hukum, pasti tidak takut. Tapi karena melanggar hukum, karena melakukan kejahatan, maka dia ketakutan sampai mencari cara untuk menghentikan review Nikita Mirzani. Itu berarti ada pelanggaran hukum di situ. Itu harusnya sih polisi, sebenarnya. harusnya jaksa cari dan kejar produk-produk yang berbahaya. Harusnya penegakan hukum itu cari yang melakukan kejahatan hukum terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap orang banyak. Bukan mengejar Nikita Mirzani. JPU hakim harusnya kalian malulah. Di persidangan kita lihat, kita saksikan secara langsung. Aduh, ampun deh. Sampai lari begitu, sampai ini dan lain sebagainya. Gerasa gerusu dan lain sebagainya. Kenapa tidak diputar saja itu rekaman? Putar aja rekamannya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ya, pasti pertanyaannya sama seperti yang dikatakan oleh Dewan Perwakilan Daerah tadi ya. Kenapa takut untuk memutar yang katanya bukti rekaman suara gitu ya, seperti kita bahas kemarin-kemarin itu. Kemudian juga kenapa fokusnya itu ke Nikita Mirzani kalau memang jelas-jelas itu ada pelaku kecurangan, yaitu owner-owner brand ini gitu. Sedangkan baru-baru ini BPOM juga sudah merilis ya, dan menyatakan bahwa Ketua BPOM sendiri itu bilang akan siap kapanpun jika diperlukan untuk menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani dan juga DRG. Jadi siapapun oknumnya ya yang dicurigai mungkin melakukan kecurangan terhadap masyarakat gitu ya. Bahkan nih ada sebuah aturan yang nanti bakal disahkan, siapapun, masyarakat apapun ya, bukan cuma influencer saja, itu boleh mereview produk dari beberapa brand-brand yang mungkin dicurigai. Seperti aku bilang ya, dicurigai gitu. Tapi dengan rambu-rambu yang juga nanti akan ditentukan. Jadi aksi atau tindakan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu hingga akhirnya dia ditahan ya, yaitu dengan mereview, menyuarakan, memvokalkan ya tindakan kecurangan owner-owner brand ini akhirnya terjawab dengan perilisan beberapa produk yang memang berbahaya dari BPOM sendiri. Nah,
Kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan. Ya, jelas dan tegas ya, bahwa BPOM siap jadi saksi ahli di kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys nanti gitu ya. Saksi ahli loh ya, gitu. Bahwa memang mereka juga terang-terangan merilis produk-produk yang berbahaya ya, gitu. Bukan hanya dari owner brand yang sedang bermasalah ini, tapi juga banyak sekali, ada 34 produk kalau nggak salah ya, gitu. Jadi dugaan DRG kemarin ya membantah bahwa itu bukan produk, tapi BPOM sendiri itu merilis bahwa itu sebuah produk. Lantas bagaimana dengan hal itu? Nah, terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar. Sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan, dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Nah, sekarang juga saya perlu informasikan Badan POM telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 16 tahun 2025. Nah, peraturan ini secara guidance telah menetapkan aturan, tata cara, model, dan sejauh mana sebuah produk bisa direview, ya kan? Kami bahkan berharap seluruh masyarakat bisa menggunakan haknya sebagai masyarakat, tetapi tentu ada rambu-rambunya. Nah, lantas dengan penegasan yang disampaikan oleh Bapak Taruna Ikrar sebagai Ketua Badan POM ya, menyatakan bahwa ada produk tertentu yang bahkan sudah diposting di sosial media resmi dari BPOM RI ya. Terlihat gambarnya dan penjelasannya apa saja bahan-bahan yang terkandung yang dianggap berbahaya di produk tersebut gitu ya. Lantas jangan sampai lupa dengan kasus persekusi yang dialami oleh Doktif ketika itu, bahwa memang kasusnya sedang berjalan nih katanya ya, tapi memang lagi nunggu penetapannya seperti apa gitu ya. Dan sekali lagi memang berarti yang dikatakan oleh Doktif ketika itu ya, bahwa kekeh menyatakan produk ini berbahaya, mengandung ini itu, terbukti juga. Tidak boleh ya guys, Doktif nggak boleh masuk ke dia. Memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Main keroyokan dari mana mereka. kamu beli? Tidak ada Main keroyokan di ini, sini guys. kan. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, Ya. sama polisi juga. Nah, Mereka lihat, kamu ya. udah keterlaluan. Kamu Lihat, ya. masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa dong? Kalau yang owner brandnya sendiri nanya balik ya. DRG yang sedang kita bahas kali ini ya, yaitu sebuah defense atau sebuah statement ya, menyatakan bahwa yang diposting atau juga fakta yang diungkap oleh BPOM kepada masyarakat tentang produk tersebut adalah bukan produknya, bukan sebuah produk, namun sebuah treatment. Di produknya itu Rebeskin, kan udah dijelasin produk itu satu box itu isinya 4. Aku jual satuan karena nggak mungkin 4 produk aku kasih ke satu pasien. Satu produk satu pasien. Nah, Jadi dibikinlah satu. tadi katanya treatment ya, bahwa ada 4 produk katanya. Katanya ada 4 produk, nggak mungkin semuanya dimasukin ya untuk dijadikan treatment gitu. Jadi dipilih salah satu, yaitu produk yang itu tadi ya, inisialnya adalah R, yang kemarin di persidangan kan diungkap bahwa itu sebuah brand lain yang ditempeli stiker milik produk dari Glavicia atau dari DRG ini gitu ya. Jadi mana nih yang benar nih? Jadi treatment menggunakan produk, begitu kan harus. Dakwah selalu menyebutkan bahwa glowing booster cell itu adalah produk, itu adalah merupakan treatment yang ada di klinik kecantikan saya. Itu. Nah, ya maksud saya paham. Kalau yang ini Rebeskin superficial pin aging atau DNA asal itu bisa bang? Milik PT Viridem. Milik PT Viridem. milik orang lain juga? Iya. Tidak.
Apa kaitannya sama masukin di sini di dalam BAP? Maksudnya? Ini pertanyaan. Pertanyaannya aja, pertanyaan. Ya, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Dia di dalam BAP nomor 2 tanggal 14 Februari 2025 yang mulia. Ditanyakan oleh penyidik kepada Anda ya. Ditanyakan oleh penyidik kepada Anda. Apa produk yang direview saudara Nikita Mirzani dan saudari Samira alias Doktif? Apakah itu punya Anda dan terdaftar di BPOM? Jika terdaftar, ditunjukkan buktinya kepada penyidik. Anda menjawab begini, dapat saya jelaskan bahwa untuk produk yang direview jelek-jelek adalah revisiting superficial print aging. Daripada membahayakan diri sendiri, kalian mending pakai produk-produk yang jelas, aman aja deh. Nih, kayak yang di sini.